ditemuin kan. Dan satu lagi mungkin goalkeeper. Nah, goalkeeper ya. Goalkeeper Nah, mungkin. ini lagi kenceng rumor. Ngomongin goalkeeper ya. Kan Ter Stegen sekarang inti di Ajax. Iya. Ui. Gimana Martin? Oh, Ngerti maksud gua kan? Martin pas ya. Martin. Iya, Tapi tapi nanti heboh lagi nih netizen Iya, nih. makanya. Ini kan kita tahu apa ya? Mungkin Indonesia jadi satu-satunya negara elit Asia Tenggara nih yang nggak punya wakil di AFC Elit ya. Karena ada kan pemainnya tapi Asnawi. Ada Asnawi. Maksudnya negaranya nih. Oh, klubnya nggak ada. Klubnya. Kita tahu Thailand ada 3 kan. Ada Port banyak FK, banget. Ratchaburi, Buriram. Di Malaysia ada JDT. Iya. Vietnam ada Chonghan Hanoi. Kalau Singapura ya kita singkirin lah karena emang negara kecil banget kan. Iya. Dan kita kan terakhir kali ada tim Indonesia yang main di ACL Elite. Dulu kan namanya Liga Champions Asia ya. Betul. Terakhir kali kan Arema di tahun 2011 ya. Iya. 2011. Oh, Sriwijaya FC ya? Enggak, Arema. 2011 iya, itu. Arema. 2011 yang lawan Keizo Osaka Oh, tuh. iya. Yang Oh, Noah Hamzah kalah 2-1. unggul duluan lewat Alom. golnya Noah Hamzah penalti tuh ingat Alom. banget. Iya. Berarti kita udah 15 tahun absen ya. 15 tahun absen di ACL Elite. Terus juga sekarang di ranking AFC terbaru kan Indonesia kalau khusus di wilayah timur aja nih sekarang peringkat 10 kan. Iya. Udah naik lah ketimbang tahun sebelumnya. Peringkat 10 untuk main ke ACL Elite Indonesia harus naik ke peringkat 6 nih. Iya. Karena di posisi 6 sekarang di China. Sekarang aja Indonesia tuh peringkat 10 poinnya sekitar 25.000. Sedangkan China kalau nggak salah 38.000. Berarti kan ada gap 13.000 poin. Dan kalau nggak salah kan setiap kemenangan di ACL 2 itu menambah poin sekitar 1.500 ya. Berarti kalau Persib menang, kita ambil gampangnya aja lah. Persib menang 10 match saja di ACL musim depan tuh baru 15.000. Itu baru nyamain peringkatnya China. Nah, Dan wakilnya China banyak. Wakil China kan Iya, juga iya. ada potensi nambah-nambah poin kan. Betul. Berarti kayak masih panjang banget ya. Yang is okay nggak masalah, Bur. Yang penting mindsetnya ke sana. Nggak lagi menyepelekan atau tidak menganggap kompetisi Asia itu nggak penting lagi. Betul. Dan sudah terlihat kan dari manajemen ya. Contohnya Persib yang memang fokus mau ke sana. Menurut gue sih, walaupun musim depan kita belum bisa, at least ditargetin aja. Termasuk nanti, ini kan ekosistem ya, I-League, penyelenggara liga semua ingin meningkatkan koefisien itu. Menurut gue positif nih sekarang sebenarnya. Mudah-mudahan 2-3 musim ke depan, kita bisa masuk lah. Amin. Ini paling Itu nggak aja sih. ada harapannya ada perubahan regulasi mungkin ditambahin timnya karena musim ini juga jumlah ACL itu bertambah 8 klub kan dari 24 jadi 32 Iya, kan. Kalau nggak salah juga angka koefisiennya juga di-refresh ya. Ya, di refresh juga. Ini yang menarik nih. Setelah 8 tahun ya kalau nggak Setelah salah 8 ya. tahun akhirnya di-refresh lagi. Di-refresh Ini ya. menjadi kesempatan. Tadi kan Mas Edwin juga udah menambahkan bahwa banyak klub-klub Indonesia yang Nggak serius nggak lah ya. serius lah kayak main-main di sini. Tetapi memang sejak 2020 ke sini klub-klub Indonesia udah mulai serius Ya, gitu. kesadarannya udah mulai tinggi. Ada gitu ya, dan awareness-nya bagus ya. Jadi kalau menurut gua memang target yang paling realistis, pernah ngitung-ngitung juga sama kayak Mas Pur, mungkin kita men-take over posisinya Vietnam agar kita main di playoff-nya dulu. Ya, playoff dulu minimal ya. Iya, kayak Chong'an Hanoi kan lawan Adelaide United. Kita tahu klub-klub Australia ini kadang-kadang kalau bukan Melbourne Victory masih bisa nih kita Bisa kalahin nih dikalahin. antara MacArthur atau yang main kemana Adelaide United bahkan main di kandang sendiri aja kalah sama Chong'an 0-2 bahkan. Jadi menurut saya paling realistis boleh kita bener mindsetnya ke sana, tapi paling realistis mungkin kita men-take over posisinya Vietnam di dulu ya. posisi Iya, 7 step atau by step 8. aja, Step by step. aja. Setuju banget. Dan selain di ACL 2, Persib Bandung juga main di I-League Cup ya. League Cup lah kita sebutnya. Iya, League Cup. Ini kan menurut yang sudah diungkap juga oleh PT LIB atau Iya, PT I-League I-League. bilang katanya setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan 3 pemain asing. Nah, ini menarik. Dan ini 3 pemain asing ini nggak boleh diubah nih. Misalnya kalau Persib udah daftarin Ramon Tanke, bagus lah itu, Mat menurut gua Ricardi aturannya. sama Julius Caesar, kalau amit-amit ternyata Ramon Tanke cedera sampai akhir musim, udah lo nggak boleh nambah pemain asing. Iya. Jadi Ini fair banget sebenarnya. fair banget kan. Iya. Jadi karena kan kita tahu kan di liga di pergantian championship pemain asing cuma 3 juga ya. Iya. Pemain asing 3 kan. Itu Betul. kan jadi biar fair kan. Iya. Jadi kan biar samain lah sama jumlah pemain asing di championship. Nah, tapi dengan adanya aturan ini berarti kan semakin banyak pemain lokal yang main dong.
Iya. Ya kan? Berarti minimal kalau ada 8 pemain lokal tuh yang Iya, bakal main jadi starter. Tapi kita tahu kan Persib Bandung juga pemain lokalnya Banyak juga. top banget kan. Bahkan kalau Level timnas. Level timnas kalau Ragnar Sendiwos dimainin di League Bahkan Cup. gue berharap Persib nurunin kayak model Kakang, yang Azikri, itulah, Azikri gitu. Raffi Rashid kemarin. Jadi biar dapat jam main mereka gitu. Tapi kalau Persib ternyata milih tetap mundurin pemain utama nih, otomatis juara gitu. Ya berarti memang kalau gue ngeliatnya malahan pemain atau klub-klub dari Pegadaian Championship yang udah terbiasa main dengan skema 3 pemain asing, mereka akan jauh lebih terbiasa Mas Bur. Biasa, ya. Nih kemarin hitung-hitungan juga nih kayak Persib dari 11 3 siapa, Borneo siapa 3 karena cukup ketat ya aturan yang kemarin diungkapkan oleh Pak Ferry Paulus bahwa hanya boleh 3 pemain asing dan dari awal sampai akhir nggak boleh diubah pemain-pemain asingnya. Kirain saya cuma yang ada di DSP 3, ternyata dari awal sampai akhir ini untuk klub-klub mungkin akan klub Super League ya akan muter otak berkali-kali, tapi untuk tim Pegadaian Championship mereka udah tahu skemanya. Makanya saya bilang ini tim kayak contoh ya yang udah kelihatan bakal bau-baunya berprestasi Semen Padang. Semen Padang gitu tuh. Mereka pemain asing 3, udah terbiasa, mereka udah tahu skemanya Pemain dengan lokal bagus-bagus ya. pemain lokalnya bagus-bagus. Maka dari itu saya bilang ini kayak Semen Padang bisa menjadi black horse untuk I-League Cup musim mendatang. Ya. Justru aturan itu bikin gak ketebak sebenarnya, bikin seru sebenarnya match-nya. Karena dikondisikan ya mau nggak mau lu dikondisikan kalau ada yang cedera pun malah kalau misalnya 3-3 cedera ya lu mau nggak mau mainin lokal. Itu serunya di situ menurut gue sih. Iya. Jadi menarik ya. Kalau memang makin kompetitif, gue sih berharap ke depannya dikurangin lagi 2 misalnya. 2+1. Iya, atau nanti udah kuat nih nggak boleh pakai I-League pemain Cup nggak usah pakai pemain asing sekalian. Jadi pemain lokal semua. Itu bakal puyengnya adalah tim-tim mungkin Super League tuh Super bakal League, berat nih karena dia bener. terbiasa ada Iya. bantuan dari pemain asing, dia jadi harus pakai pemain tier 3-nya yang biasanya cuma menjadi cadangannya pelapis. pemain cadangan. Mau nggak mau kan harus turunin. Mau nggak mau Jadi main dia. jadi main tuh. Iya, iya, Jadi bener. memberikan kesempatan juga. Jadi makanya ini benar-benar I-League Cup nggak ketebak banget. Bahkan tadi kalau misalnya kita lihat Super League, ini klub-klub Super League bakal shaky nih kalau menurut Labib. Karena mereka harus milih nih. Kaget lah dia. Punya pemain asing 11, 3 siapa? Kalau Pegadaian Championship emang pemain asingnya dari awal 3. Betul. Jadi udah terbiasa Iya, gitu. Itu serunya. Ya, itulah yang jadi keseruan League Cup. Nanti kita lihat ya gimana konsepnya dan siapa yang jadi juara. Yes. Dan kita tahu kan juga sekarang Persib Bandung kan dikabarkan nih masih akan mendatangkan 3 pemain baru nih sampai bursa transfer musim panas ditutup di tanggal ya di akhir September lah ya. Iya. Dan melihat kebutuhan tim saat ini, kalau memang benar nambah 3 pemain baru, Mas Edwin dan Mas Labib melihat Persib Bandung butuh tambah di posisi apa aja? Kiper kalau gua. Kiper pasti Kiper satu. sama bek kiri. Kiper, bek kiri, udah lagi? Udah. 2 aja lah, nggak usah 3. Kalau gua 2 juga 2. center forward buat melapis Balsa Bahasa Sekulik kulit sih. sama fullback kiri karena cuma punya Eliano Renders Eliano karena juga nggak murni fullback full kiri fullback kan? kiri karena kehilangan Putro, Rezaldi, Zalnando itu benar-benar kemarin mungkin pas lagi Piala Presiden jadi kelihatan tuh fullback kiri Lamine Yamal dulu yang main tuh. Tanamal. Udah gitu Iwan Hamraya Tanamal. dipinjemin ya. Iya, Hamrah dilepas. Padahal bisa main di fullback kiri. Itu yang jadi Hand juga PR. dipinjemin kan tadi pagi kan? Iya, per pagi ini. Per pagi ini kan dipinjemin kan? Dan satu lagi mungkin goalkeeper. Nah, goalkeeper ya. Goalkeeper Nah, mungkin. ini lagi kenceng rumor. Ngomongin goalkeeper ya. Eh, Kan Ter Stegen sekarang inti di Ajax. iya. Ui. Gimana Martin? Oh, Ngerti maksud gua kan? Martin pas ya? Martin. Iya, Tapi tapi nanti heboh lagi nih netizen Iya, nih. makanya. tapi kayaknya sih Martin Pas masih ingin berjuang sih kalau di Ajax. Masa Cuma gini, gua rasa dia tetap kan namanya kiper kedua ya. Kiper kedua tuh masih dibawa-bawa terus gitu. Iya, benar. Jadi selalu masuk DSP. Apalagi kemarin Ter Stegen di pembukaan Bagus Eredivisie bagus banget. depan gawang Gua itu. tuh udah ngomong sama beberapa kawan, enggak lah Martin, pas lu lihat aja. Tetap main Ter gitu. Stegen udah tua, gua bilang, lu lihat nanti Ter Stegen kayak langsung dimainin. Bener dimainin Ter Iya. Stegen. Dan kemarin gila lu mainnya masih oke. Itu ya cuplikan di depan gawang sundulan. Makanya. Save dulu inget zamannya lawan siapa yang dia cuma one hand save tuh pas Iya, di Barcelona. benar, Lawan benar. Lewandowski dulu. Lewandowski ya, Bayern Itu Munchen ya. masih ada save Masih. luar biasa. Makanya mungkin Martin Pas main di KNVB Baker mungkin. Piala Belanda ya. Piala Belandanya benar. Atau mungkin ya Bisa. atau Liga Konferensi Eropa juga bisa dimainin. Bisa, Bisa, ya ya. konferensi. Awal-awal masih main Kalau lah. memang dia masih diproyeksikan pelapisnya Ter Stegen, stay aja dulu lah. Nah, Ya itu tadi, dalam setiap DSP dia pasti masuk.
Itu kan yang penting itu dulu. Karena dia backup pertamanya Ter Ter Stegen Stegen, sekarang. benar. Kan kiper utama ada 4 tuh. Iya. Ya Martin Paes sekarang nomor 2 lah ya. Iya. Sekarang lagi Yang penting jaga nomor 2 ya. Kalau lo tiba-tiba turun lagi nomor 3 naik, ini repot nih. Bener. Makin gencar lagi kan rumornya kayak di awal tahun ini kan. Iya. Kemarin kan waktu Martin Paes pindah dari Dallas ke Ajax putaran kedua musim 25-26 kan banyak jurnalis Belanda ya, Mas Edi Yang ya, ngeritik kan sebenarnya. yang ngeritik manajemennya Ajax ini iya. kiper Kiper Indonesia apaan dia nih, nggak bisa buat build apa-apa. apa-apa Tapi lagi. pas main pertama langsung Banyak save. perform, banyak save saat itu. Bagus, Walaupun bagus. seri ya saat itu kalau tidak Iya, salah. Seri. Ya kan, dan Ajax juga kan musim lalu ya berantakan kan. Struggle. Berantakan Ajax kan. musim lalu paling kacau itu memang. Iya, makanya.